namaku Zulaika dari kelas 12 IJA 1. Di tugas absensi karyawan ini, peran saya adalah sebagai project manager. Project manager ngapain aja sih, Kak? Project manager itu harus yang pertama merencanakan proyeknya, yang dimana mengembangkan rencana dan yang jelas, termasuk tujuan, anggaran, dan jadwal. Ini melibatkan penentuan sumber daya yang diperlukan dan menetapkan timeline. 2. Pengorganisasian tim. Mengelola tim dan mendistribusikan tugas dan tanggung jawab, serta memastikan setiap anggota memahami perannya. 3. Pengawasan dan pemantauan. Memantau kemajuan proyek secara berkala untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. 4. Komunikasi. Menjalankan komunikasi yang efektif antara semua pemangku kepentingan, termasuk tim, manajemen, dan klien. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak terinformasi dan terlibat. 5. Pengelolaan risiko. Mengidentifikasi potensi risiko yang didapat, mengaruhi proyek dan merencanakan strategi mitigasi untuk mengurangi dampaknya. 6. Pelaporan dan evaluasi. Menyusun laporan kemajuan dan hasil akhir proyek untuk dievaluasi. Ini juga termasuk pembelajaran dari proyek untuk memperbaikan di masa yang akan datang loh. Nah, kesimpulannya, project manager berperan penting dalam memastikan proyek berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai anggaran, serta memenuhi harapan semua pihak yang terlibat. Saya, sebagai project manager, saya sangat berkomitmen untuk mengoptimalkan setiap aspek proyek dengan pendekatan yang terencana dan kolaboratif, dengan fokus pada komunikasi yang efektif dan pengelolaan risiko. Saya memastikan tim saya dapat bekerja dengan semangat dan efisiensi tinggi. Saya percaya bahwa keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses kolaboratif yang menciptakan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Bersama tim saya siap menghadapi tantangan dan menciptakan solusi inovatif yang membawa perusahaan menuju kesuksesan. Saya Zulaika dari kelas 12 IJA 1. Terima kasih. Hai, saya Hanifah dari kelas 12 IJA 1 di Sekolah SMK Cibitung 1. Di tugas absensi karyawan ini, peran saya adalah sebagai target marketing. Target marketing itu apa sih? Target marketing itu yang pertama adalah 1. Segmentasi pasar yang mengidentifikasi kelompok konsumen berdasarkan karakteristik tertentu. 2. Penelitian pasar yang mengumpulkan data-data tentang perilaku dan preferensi konsumen. 3. Pengembangan produk, yaitu menyesuaikan produk untuk memenuhi kebutuhan segmen target. 4. Strategi pemasaran, yaitu merancang kampanye yang efektif untuk mencapai audiens yang ditargetkan. 5. Analisis kinerja, yaitu mengukur dan mengevaluasi dari kegiatan pemasaran. Nah, jadi kesimpulannya adalah target marketing bertujuan mengidentifikasi dan memahami kelompok konsumen agar dapat menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, tugasnya adalah meliputi penelitian pasar, pengembangan pesan yang relevan, serta pemilihan saluran distribusi yang tepat. Halo, nama saya Aliza Nurul Aini. Saya berada di bagian desain UI UX dalam absensi karyawan. Tujuan saya membuat ini adalah untuk menciptakan sistem absensi yang intuitif dan efisien untuk meningkatkan keterlibatan dan akurasi data. Untuk target pengguna yang saya cari adalah karyawan dan manajer yang memerlukan akses mudah dan untuk absensi. Untuk fitur utama yang saya berikan adalah antarmuka sederhana, yaitu desain bersih dan negasi yang mudah. Lalu pengingat absensi, notifikasi untuk mengingat karyawan melakukan absensi, lalu laporan real time, yaitu dashboard untuk melihat data absensi secara langsung. Untuk desain visual, warna, pilihan palet warna yang meningkatkan namun profesional, lalu tipografi menggunakan font yang mudah dibaca. Untuk proses desain, riset pengguna,
kumpulkan umpan balik dari karyawan untuk memahami kebutuhan. Wireframe membuat sketsa awal untuk memvisualisasikan alur pengguna. Proses desain, riset pengguna, kumpulkan umpan balik dari karyawan untuk memahami kebutuhan. Lalu wireframing membuat sketsa awal untuk memvisualisasikan alur pengguna. Lalu prototyping, kembangkan prototipe interaktif, lalu pengujian. Untuk uji coba sendiri, melakukan pengujian dalam penggunaan untuk mendapatkan masukan dan melakukan perbaikan. Implementasi, luncurkan sistem dengan pelatihan untuk pengguna agar dapat memanfaatkan fitur dengan optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Simpulannya adalah saya berada di SNU IUX untuk desain suatu aplikasi yang dibuat dan minimalis saat digunakan oleh karyawan atau pekerja. Halo, nama saya Rasyah Wanda Sabrina. Peran saya sebagai sistem analisis. Selain untuk mempelajari suatu sistem informasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah atau hambatan yang terjadi pada sistem, analisis sistem juga dapat dilakukan untuk menentukan kinerja sistem untuk struktur tertentu. Analisis sistem dalam absensi karyawan dapat dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu seperti 1. Metode analisis PIECES atau PIECES. Metode ini digunakan untuk menganalisis data dengan mengambil langkah-langkah analisis data seperti performance information atau data, economic control atau security, efficiency and service. Kedua, metode analisa SWOT. Metode ini digunakan untuk menganalisis kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau treatment dari perancangan sistem informasi absensi. Selain itu, dalam analisis sistem absensi juga dapat melakukan langkah-langkah dasar berikut. 1. Identify, yaitu mengidentifikasi masalah. 2. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada. 3. Analysis, yaitu menganalisis sistem. 4. Report, yaitu membuat laporan hasil analisis. Kesimpulannya, analisis sistem bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi masalah atau hambatan pada sistem, lalu berproses menguraikan sistem informasi ke dalam bagian komponennya, dan hasilnya menjadi alternatif yang bagus untuk dipilih. Halo, saya Shona Lazara. Saya bertugas sebagai programmer. Apa sih itu programmer? Programmer bertugas untuk mengembangkan perangkat lunak atau aplikasi dengan menulis kode program. Programmer bertanggung jawab atas seluruh proses pengembangan program, mulai dari perancangan, ujian, hingga pemeliharaan. Tugas-tugas programmer mengikuti menulis kode program menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, JavaScript, HTML, PHP, CSS, SQL, dan XML. Menerjemahkan kebutuhan proyek menjadi instruksi yang dipahami oleh komputer. Melakukan analisis kebutuhan, perancangan sistem operasi, perangkat lunak, dan aplikasi. Melakukan pengetes dalam uji terhadap program yang telah dibuat. Programmer harus memahami dan fasih menggunakan bahasa pemrograman. Selain itu, programmer juga harus bisa menghadapi error dengan tenang dan sabar, karena pada setiap pembuatan program akan selalu ada proses uji dan perbaikan. Jadi, kesimpulannya adalah menjadi seorang programmer itu tidaklah mudah. Seorang programmer harus memiliki sifat kreatif, dan seorang programmer harus memiliki logika yang luas dan pengetahuan yang luas. Seorang programmer juga harus memiliki sifat pantang menyerah dan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi agar menemukan hal baru yang kurang dari program tersebut.